pemohon 82 yang mencabut, jadi sudah dikurangi juga tuh pekerjaannya Pak Edi itu, jadi tidak semuanya harus dijawab juga. Nah, saya satu hal ini yang perlu agak dielaborasi oleh pemerintah dan DPR berkaitan dengan pasal 53. Tapi saya mau cerita dulu. Ketika saya kuliah dulu, saya ditanya oleh dosen, apa bedanya seorang bintara, perwira, dan tantama. Kalau dia di level bawah itu biasanya nyanyi wajibnya itu Maju Tak Gentar, Prof. Edi. Jadi kalau levelnya di bawah itu majunya lagu wajibnya Maju Tak Gentar. Kalau sudah sampai level tengah, sudah masuk ke perwira, nyanyi wajibnya itu Padamu Negeri Kami Mengabdi. Kalau udah sampai perwira tinggi, nyanyinya kemesraan. Nah, kemesraan ini jangan cepat berlalu. Sehingganya penambahan usia itu jangan-jangan realisasi dari nyanyi itu. Semakin panjang kemesraan itu bisa dinikmati. Terlepas dari nyanyi jawaban perbedaan itu yang anekdot saja, kami ini sebetulnya perlu dibantu oleh DPR dan pemerintah. Mengapa untuk semua bintara, lalu perwira sampai kolonel, levelnya kolonel itu batas usia pensiunnya tidak dibedakan. Sementara untuk perwira tinggi, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu dibedakan. Apa rasional di balik ini? Jadi sekalipun ini open legal policy, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, ada soal yang harus dipenuhi Pak Utut, Prof. Edi, rasionalitas di balik itu. Nah, ini yang belum dijelaskan oleh Prof. Edi dan Pak Utut kepada kami. Tolong ini dijelaskan, nanti rasionalitas itu yang akan kami nilai, ini memenuhi enggak atau tidak. Ya kalau tidak nanti kita samakan saja semua perwira tinggi itu di levelnya bagaimana. Sekalipun angka itu Mahkamah Konstitusi berupaya menghindar. Nah, oleh karena itu tolong kami dibantu apa rasionalitas di balik membedakan ini. Terlebih ada ketentuan lain untuk bintang 4 yang sedang menjalankan ini bisa ditambah, diperpanjang 2 kali, masing-masing 1 tahun oleh Presiden. Apalagi rasionalitas di balik ini. Padahal kan harusnya semakin senior itu semakin kita kurangi, Pak Utut. Nah, ini semakin senior semakin diperpanjang. Nah, tolong kami dibantu menjelaskan ini, agar bisa kalau misalnya kita mau menolak permohonan ini ada rasionalitasnya. Dan Mahkamah bisa menerima rasional itu. Tapi kalau misalnya rasionalitasnya tidak bisa diterima dalam batas penalaran yang wajar, nah itu harus dipikirkan dengan serius. Karena ini memang tidak bisa dinilai soal diskriminasi atau tidak, tapi ini rasional atau tidak. Karena selama ini kan kita mengenal kalau perwira tinggi satu kelompok dia begitu. Sekarang undang-undang ini membedakan usia pensiun perwira tinggi itu ada yang 61, 62, 63, bahkan ada yang bisa ditambah 2 tahun lagi. Nah, saya lebih pada itu saja karena memang kami Mahkamah Konstitusi dulu menyerahkan kepada pembentuk undang-undang soal usia ini. Itu benar, tapi rasionalitasnya itu harus kena, Mas Utut dan Prof. Edi. Terima kasih Pak Ketua. Prof. Arif, silakan yang mulia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.